Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Siddham. Om Manubhadra Kartafuyantu Viswadah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Gede Andre Aditya dengan NIM 2110211026 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas moderasi beragama, kunci terciptanya toleransi antar umat beragama dalam pandangan agama Hindu. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama, atau bahkan internal dalam beragama. Oleh karena itu, diperlukan moderasi. Salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan sesama sebangsa dan setanah air Indonesia. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam forum diskusi, kerap terdapat moderator yang menengahi proses terjadinya diskusi. Moderator itu tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat apapun. Dia itu bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi beragama sesungguhnya adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam melaksanakan selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau tidak terlalu ekstrim. Moderasi sendiri lebih mengarah kepada cara kita untuk linkin pin atau penengah dalam suatu persoalan, khususnya dalam lingkup kita beragama. Jadi, yang dimoderasi itu sesungguhnya adalah cara kita beragama, bukan agama itu sendiri. Agama itu sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Maha Sempurna. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang memiliki perbedaan masing-masing. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang secara sah dalam perundang-undangan, yaitu agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik,
agama Buddha, dan agama Konghucu. Tidak hanya agama saja yang ada di Indonesia, masih banyak adanya kepercayaan yang ada di seluruh daerah-daerah di Indonesia, dan bahkan di suatu daerah pelosok-pelosok yang jarang ditemui oleh masyarakat banyak. Di Indonesia juga banyak tradisi dan budaya yang masih kental di masyarakat Indonesia sendiri. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan kebaikan. Maka agama bukanlah untuk menyerang orang lain, tetapi untuk meredam ego yang ada dalam diri kita masing-masing. Tidak ada suatu agama dan kepercayaan yang mengajarkan suatu ketidakbaikan pada penganutnya. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusinya, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, serta adanya keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan kita secara keseluruhan. Maka dari itu, dengan moderasi beragama, maka kunci untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang sangat berpengaruh besar dalam kita menghormati, menghargai, serta menumbuhkan kedamaian dan kesejahteraan dalam perbedaan di Indonesia. Baik itu dalam beragama, ras, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain-lainnya. Jadi ada 4 hal yang sesungguhnya menjadi esensi moderasi beragama itu. Yang pertama ada cara pandang atau sikap dan praktik kita keberagaman. Yang kedua terkait dengan pengamalan esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsip pada keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat, ada taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam ini. Apa moderasi beragama sama dengan toleransi? Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Saya umpamakan moderasi itu adalah prosesnya dan toleransi itu adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakan berlaku untuk orang lain. Toleransi itu sesungguhnya menjadi kunci untuk merawat persatuan di tengah keberagaman di Indonesia. Kita mendengar salah satu sloka yang terkenal dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwe, yang dimana dapat disimpulkan kita seluruh umat beragama memiliki cara untuk mencapai kesatuan. Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, sosial, agama, budaya, dan adat istiadat. Dalam pandangan agama Hindu, umat Hindu sendiri menempati beragam tempat atau desa, dapat melaksanakan aktivitas beragama sesuai ketentuan waktu atau kala yang telah dilaksanakan. Dan umat Hindu dalam praktek hidup beragamanya telah berpraktek beragama Hindu sesuai dengan kondisinya atau patra di masing-masing daerah. Di dalam agama Hindu ada 3 ajaran atau tuntutan suci yang sangat relevan dalam menumbuh kembangkan sikap toleransi antar sesama kita di Indonesia. Yang pertama adalah Vasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Seluruh alam di ini, di dunia ini sesungguhnya adalah satu keluarga tunggal, tanpa kita harus membeda-bedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, warna kulit, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan menghayati ajaran Vasudewa Kutumbakam, pikiran-pikiran sempit yang dipengaruhi ego hendaknya dihilangkan, karena kita bisa meningkatkan nilai kemanusiaan, yakni dengan cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, membantu sesama manusia, dan itu merupakan salah satu implementasi dari ajaran suci Vasudewa Kutumbakam ini. Yang kedua, kita ada Tatuam Asi. Tatuam Asi memiliki arti harfiahnya, yaitu aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Tatuam Asi adalah ajaran moral yang bernapaskan ajaran agama Hindu, yang mengajarkan kita harus memiliki sikap saling asih dan asuh terhadap sesama. Ajaran ini mengajarkan sikap gotong royong, tolong menolong yang harus dikedepankan agar terciptanya kehidupan harmonis, damai, dan tentram. Dari lingkup yang kita mulai dari lingkup keluarga sampai ke lingkup besar, yaitu di sebuah masyarakat dan mungkin sampai ke satu dunia. Kehidupan yang damai tidak mungkin terwujud dengan adanya toleransi, yaitu seperti sikap saling menghormati, menghargai, memahami, maupun saling menerima adanya perbedaan. Karena sejatinya perbedaan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ajaran ketiga dalam agama Hindu ada Trihita-karana. Trihita-karana artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Pada prinsip-prinsipnya, pelaksanaan harus seimbang antara satu dengan lainnya. Pembagian Trihita-karana yaitu yang pertama prahyangan
adalah hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini menegaskan kita harus bersyukur dan mengucapkan rasa bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah terciptanya alam semesta beserta isinya ini. Yang kedua ada palemahan. Palemahan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Konsep ini menegaskan bahwa manusia sejatinya harus menjaga keseimbangan, kelestarian, dan menjaga juga akan keindahan alam sekitar, karena alam berperan besar dalam kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Yang ketiga ada pawongan. Pawongan adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Konsep ini mengajarkan manusia dengan sesamanya harus memiliki hubungan yang selaras dengan manusia lainnya. Pawongan ini juga mengajarkan kita harus menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama di lingkungan keluarga, teman, dan bahkan masyarakat banyak. Dalam keharmonisan, maka terwujudlah sikap toleransi yang tinggi dan akan membuang jauh-jauh sikap intoleransi yang berdasarkan agama, derajat, ras, suku, bahasa, tradisi, warna kulit, maupun adat istiadat. Sebagai sesama ciptaan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, manusia diajarkan untuk tidak membeda-bedakan ciptaannya dan belajar untuk menghargai arti perbedaan. Dalam hal ini, moderasi sangat dibutuhkan sebagai kunci terciptanya sikap toleransi antar umat beragama untuk menciptakan keselarasan, kedamaian dalam masyarakat. Sikap toleransi dapat dilaksanakan seperti menghormati perbedaan, berbicara dengan sopan kepada semua orang agar orang lain juga tidak tersinggung, menghargai hak pribadi orang lain, dan dengan hal ini maka kehidupan akan damai dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai wujud dari moderasi beragama dengan sikap toleransi antar umat beragama. Jika ada perkataan yang kurang berkenan dan menyinggung hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.